障壁系のバリア術式か。術式展開。ウォーレン全員に念は作戦を D に。飛竜隊ミサゴ隊攻撃開始。了解。魔法を使う機械だと。私は機械族マキエス、人間ではないのです。ビリビリメン。納豆より巨大な熱線。魔力。とにかくフリード、ベックスロー、エヴァ、返事しろ。何があった？Cek. Oke guys, gimana nih kabarnya? Maaf banget baru bisa lanjut. Yang nulis kena Omicron loh. Semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit yang berat-berat ya. Di video sebelumnya kita sudah lihat kengerian salah satu dari anggota Spriggan 12, yaitu si Brandis yang kekuatannya bahkan bisa memain-mainkan ukuran Pulau Korokal dengan mudahnya. Bahkan tim Natsu dan kawan-kawan yang ada di sana sama sekali nggak bisa menghantamkan tinju mereka kepada sang musuh. Tapi meski begitu, untungnya tim Natsu berhasil menjemput pulang sang Master Makarov dengan selamat dari Kekaisaran Alvarez, tepat sebelum dirinya terbunuh oleh Zverev. Setelahnya juga kita lihat kilas balik cerita Mephis saat udah jadi Master Fairy Tail pertama, dan ternyata kutukan Angceram juga udah mengenai dirinya. Dan ketika dia berhasil menyatakan perasaannya ke Zverev, alhasil kesadaran Mephis pun terengut seutuhnya karena terkena kutukan itu dari Zverev. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, yuk kita langsung sama-sama menuju ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 66. Terobos. Kita mulai video ini dengan melibatkan Zverev menggendong Mephis yang sudah menutup matanya ke Fairy Tail. Purihito yang sendirian menjaga Fairy Tail sebagai master pengganti di sana. Tentu saja terkejut ketika Zverev melihat Mephis yang sudah 1 tahun tiba-tiba menghilang, dan tambah kaget lagi saat Zverev membuang tubuh mungil itu begitu saja ke tanah. Seraya meninggalkan mereka berdua, Zverev pun memberi julukan kepada dirinya sendiri sebagai Spriggan, atau yang rupanya berarti peri iblis, berlawanan dengan Mephis yang menjadi peri baiknya. Zverev pun kemudian berkata akan kembali ke negeri Alakitasa di benua barat karena merasa dia tidak akan membunuh siapapun di sana, karena lagi Zverev hanya menganggap orang-orang di sana sebagai para bidak catur yang dia mainkan sebagai caranya untuk tidak menyayangi orang-orang tersebut. Sementara itu Purihito kemudian menyadari bahwa Mephis belum meninggal tapi masuk ke dalam keadaan koma. Purihito pun segera memasukkan Mephis ke dalam kristal lakrima raksasa untuk bisa memulihkannya, tapi sepertinya tidak membuahkan hasil apapun. Lambat laun Purihito sang penyihir jenius akhirnya sadar kalau Mephis juga terkena kutukan Angceram dan tidak sengaja membunuh Rita, istri dari Yuri Dreyer. Dia pun menjadikan hal itu sebagai rahasia yang hanya dia yang tahu, dan malangnya lagi di tahun 700 Yuri Dreyer meninggal tanpa alasan jelas dan tidak pernah tahu penyebab kematian istrinya. Berpuluh-puluh tahun berlalu semenjak Purihito seutuhnya jadi master kedua, tapi Purihito tidak pernah berhasil membangkitkan kembali kesadaran Mephis. Dan disinilah awal kelahiran Fairyhead sebagai senjata terkuat dunia sihir. Kekuatan Mephis yang terkena kutukan Angceram selama berpuluh-puluh tahun mulai menyatu dengan kristal lakrima yang ada di dalam dan menciptakan sebuah sihir yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itulah Fairyhead alias senjata yang menyimpan kekuatan sihir tak terbatas. Karena itulah rahasia tentang Fairyhead benar-benar ditutup rapat-rapat, tapi tentunya Zverev sudah tahu tentang hal itu. Zverev berniat merebut Fairyhead untuk dapat membunuh Agnologia, tapi Mephis tidak mau Fairyhead sampai digunakan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dunia jika kekuatan sebesar itu tidak terkendali nantinya. Semuanya pun kembali bersemangat untuk bisa mengalahkan Kekaisaran Alvarez meskipun sangat mustahil. Seraya mereka berkata agar Mephis tidak menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh cinta itu bukanlah sebuah dosa kalau kata Gajel. Cielah. Dan setelahnya Natsu menyatakan dirinya yang akan mengalahkan Zverev karena そのための秘策がこの右腕なんだ。どうやらお前も秘密を知っているようだな。ナツがそこまで言うなら信じようぜ。確かにその自信は私たちの励みになる。1回しか使えねえけどゼレフを倒すために編み出した技だ。絶対倒す自信がある。まずは皇帝スプリガン。この大陸イシュガルでは最強の黒魔導士として知られる。わしも1年間で会うことができたのは6人だけ。そしてその配下にスプリガン12と呼ばれる精鋭部隊がいる。
Sementara itu di Kekaisaran Alferez, Zeref sedang berkumpul bersama beberapa anggota Spriggan 12. Di sana ada Infil, sang pengguna sihir es murni, Ajel, sang raja pasir, Brandis, sang penghancur negara, Dimaria yang dipanggil sebagai kesatria medan pertempuran, dan Gad Serena, mantan anggota 10 penyihir suci Isgar, dan satu lagi yang paling ditakuti Makarov yaitu August, sang raja sihir yang bahkan bisa jadi lebih kuat dari Zeref. Setelahnya Zeref pun memberikan perintahnya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Sementara Mavis yang tentunya sudah tahu itu mulai akan mengutarakan strateginya agar Fairy Tail bisa melakukan perlawanan. Dan di sisi lain lagi ada Agnologia yang sudah bersiap menghancurkan segalanya lagi. 竜王祭我が全てを食らってやろう竜の王にして絶対の存在アクノロギアなり Setelah pengumuman perlawanan balik Fairy Tail terhadap Kekaisaran Alferez, dan juga lagi para anggota Fairy Tail sudah berhasil mengevaluasi keseluruhan warga Magnolia. Mereka semua beristirahat di masing-masing tempat sambil bersiap untuk peperangan yang akan tiba. Lucy yang sedang menulis buku hariannya seperti biasa dihampiri oleh Natsu yang mengajaknya untuk bermain kartu. Di tempat lain, Wendy dan Erza sedang mandi bersama, dan kemudian Wendy berjanji bahwa kali ini dia akan melindungi Erza. Di tempat lain lagi, Grey dihampiri oleh Juvia. Grey kemudian berkata bahwa dia akan menjawab pernyataan cinta Juvia setelah perang berakhir, karena Grey akan berkonsentrasi penuh terlebih dahulu demi bisa mengalahkan musuhnya. Dan sekarang kita beralih ke Guild Fairy Tail yang sudah melakukan persiapan, tapi pergerakan tak terduga tiba-tiba datang dari udara, di mana ratusan kapal tempur Alferez terbang untuk menyerbu Guild Fairy Tail. Meskipun hal itu sudah terdapat dalam prediksi Mavis, tentunya Warren jadi sangat panik melihat hal tersebut. Di malam itu peperangan Fairy Tail melawan Alferez yang terlihat sangat mustahil dimenangkan Guild itu terjadi. 魔性壁系のバリア術式か術式展開ウォーレン全員に念は作戦を D に飛竜隊ミサゴ隊攻撃開始了解ものすごいスピードで突進してきます回避行くぜはい飛竜隊参上あいつは収束砲ジュピター発射小賢しいわ拡散された撃ち落とせやってくれたじゃねえの Mavis lupa kalau Dragon Slayer Fairy Tail sekarang semuanya punya mabuk kendaraan. Hampir saja mereka jadi bulan-bulanan ajal jika Erza tidak segera datang ke sana. Wendy seketika merasa bersalah karena harusnya dia yang melindungi Erza. Tapi bagaimanapun ini adalah peperangan di mana nyawa mereka semua tidak terjamin selamat. Peperangan pun masih terus berlanjut.正直これ式の相手に戦力を投入しすぎの感はあるが天輪サークレット俺にそんなものは効かねえぜなめる価値もクレハ決戦だって朽ちるがいい乾燥の調子が悪いなぜだ Sementara pertarungan berlangsung dengan sangat sengit di gereja Cardia, tempat di mana Rajin Trip berjaga, Fred menyadari adanya lubang dari sihir perisainya. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena salah satu dari Spriggan 12 yang menyerbu punya kekuatan untuk menetralkan sihir atau melemahkan sihir. Bersamaan dengan itu, Lucy yang sudah berganti pakaian juga hendak turun ke medan perang saat itu, sebelum dirinya merasa ada yang kembali menyusup ke dalam rumahnya, lebih tepatnya ke kamar mandi. Terkejutlah Lucy ketika mengetahui ada Brandis di dalamnya. Waduh, belum apa-apa nyawa Lucy sudah terancam nih. Dan bersamaan juga dengan itu, kini Guild Fairy Tail sudah dikepung oleh Kekaisaran Alferez dari segala sisi. 南部からも同等の大軍同じく12が3人三方を囲まれたのか
イオーレ北部から300隻以上の大軍が接近。魔力からして12が3人はいる。四方を囲まれる。もう逃げ場はねえ。天竜のサカンソウルミラジェンセイ。テイクオーバーしていたんですか？タルタロスのセイラの呪力を。エルフマン、リサーナさん、命令する。全員Pertarungan mematikan itu juga terjadi di tempat Erza kini berada, yang masih berhadapan dengan Ajal sang Raja Pasir. Erza terlihat tidak bisa membuat apapun, bahkan berganti baju zirah pun tidak bisa, akibat dari kekuatan sihir ruang milik Merin yang entah di mana sekarang yang menghalanginya menggunakan sihir. Keadaan Erza dan yang lainnya bisa disaksikan oleh Mavis, Makarov, Warren, dan orang-orang yang berjaga di dalam guild. Sambil menangis, Warren mulai merasa pesimis dengan keadaan yang ada. Max kemudian mengomelinya dan berkata semua orang juga merasa takut, tapi meski begitu mereka tetap harus melindungi Fairy Tail yang sudah menjadi rumah sekaligus keluarga. Ketegaran Warren pun kembali seraya dia menyatakan tentang penembakan Jupiter ke arah kapal Alvarez yang akan dilakukan oleh Biska. Kita kembali lagi ke Lucy yang rumahnya kesusupan Brandis. Karena menyadari banyak hal berbahaya yang dapat dilakukan Brandis, Lucy pun tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah wanita berambut hijau itu dan mandi bersamanya. Di saat Lucy sedang menggosok punggung Brandis, tiba-tiba saja pernyataan mengejutkan meluncur dari mulut Brandis. Wanita itu menanyakan apakah Lucy adalah anak dari Layla, yang memang adalah benar. Loh, kok Brandis bisa kenal ibunya Lucy ya? こんなところで見つかるなんてね。あんたママと何の関係があるの？ルーシーから離れな。人の町で好き勝手やりやがって。 Di bagian barat, tempat di mana Natsu, Gajel, dan Wendy bertarung, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertarungan di sana. Meskipun harus bersusah-susah payah. Mereka sempat terkejut karena salah satu dari musuh, yaitu Bakal, bisa kembali berdiri dan hendak menyerang lagi. Meskipun akhirnya dia malah terlempar ke atas karena kena tinjuan Natsu. Karena Lucy berhasil menginjak Merin yang masih menciut, sihir ruangnya menghilang dan berefek positif kepada Fairy Tail. Salah satunya adalah Erza yang sudah bisa menggunakan sihir lagi, walaupun Erza jadi sempat ragu apakah Ajel bisa dia kalahkan atau tidak. Tapi mendadak saja Bakal yang tadi ditinju Natsu sampai bisa melubangi kapal milik Ajel. Menyadari bahwa itu adalah serangan dari Natsu, harapan dari semangat Erza pun muncul kembali. Seraya perempuan tangguh itu kembali akan menyerang sekuat tenaga demi bisa mengalahkan Ajel. Dan di sisi lain Jupiter juga akan siap ditembakkan Biska. これを使うほどの相手がおりましたか。そこか。俺が神だ。ラブルセイ。さあ、俺を神と呼べ。苦しいだろ。俺の魔法は生命の源。 養生の鎧。無駄なこと。エルザさんの光。中神。制裁。砂嵐が。消えた。
Natsu tersenyum bangga atas kemenangan Erza, tapi kemudian dia segera berlari untuk bisa menangkap Erza yang terjatuh tak sadarkan diri dari ketinggian. Sementara itu di tempat Lucy dan Kana yang tengah bersiap melawan Brandis, mereka malah dikejutkan dengan Brandis yang jadi bersin-bersin setelah badai pasir tadi. Melihat adanya kesempatan, Kana pun langsung membuat Brandis pingsan, membuat mereka bisa dibilang seketika menang melawan Spriggan 12. Brandis pun dibawa ke Wild Fairy Tail oleh mereka, dan di sisi lain lagi Mary Jane, Elfman, dan Lysana bersama dengan Grey dan Juvia bertemu juga dengan salah satu dari Spriggan 12 yang memiliki sihir untuk bisa membuat tiruan yang menjadi kelemahan musuhnya. Dia bernama Wall dan sangat tidak bisa diremehkan. Sementara mereka berlima dibuat kerepotan, Wall segera pergi menuju gereja Cardia di mana Frit, Evergreen, dan Big Slow berada. Tentunya agar dia bisa membunuh mereka bertiga, terutama Frit yang menggunakan sihir perisai. Sialnya Frit yang sedang menggunakan sihir perisai jadi sama sekali tidak bisa bergerak. Sementara kita tahu kalau Evergreen dan Big Slow akan dibuat kesulitan juga melawan Wall. Strategi Ichiya untuk menggunakan petir sudah bagus, tapi sayang seribu sayang Wall atau Machias yang adalah sebuah mesin ternyata bisa kebal dengan kekuatan petir, yang artinya Machias benar-benar sangat kuat dan kekuatannya bisa dibilang di luar nalar Ichiya dan yang lainnya. Meski begitu, Big Slow dan Evergreen tentunya mewarisi tekad keras hulunya Fairy Tail dan tidak mau menyerah begitu saja. Setelah mendengar suara Elfman melalui telepatinya Warren yang memberitahukan caranya untuk mengalahkan pasukan Weakness milik Machias, Evergreen dan Big Slow melancarkan serangan balik bersama dengan Grey dan kawan-kawan juga di tempat lain. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Rajin Trip mempertanyakan tentang kehadiran Ichiya di kota Magnolia. Ternyata Ichiya tidak sengaja terbawa Gajal dan yang lainnya ke Magnolia ketika mereka menjemput Laxus dan Rajin Trip dari Blue Pegasus. Bahkan Ichiya ternyata sudah seminggu berada di Magnolia. Tapi rupanya keputusan mereka untuk bersantai sejenak di sana adalah kesalahan besar, karena Machias yang mereka kira sudah dikalahkan mendadak mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan sekitarnya. Dan di kapal Alvarez lainnya, ternyata ada Di Maria yang sedang bersama Machias yang asli. Yang turun ke daratan Magnolia ternyata juga adalah salah satu dari tiruannya. Seraya terdengar suara gelak tawa aneh yang meluncur dari mulut Machias. Machias ternyata juga menertawakan Ajal yang berhasil dikalahkan, serta Brandis yang bisa-bisanya kena tangkap Lucy dan Kana. Mendengar Brandis kena tangkap, Di Maria juga jadi ikut tertawa. Sebentar lagi mereka berdua akan sampai di kota pelabuhan Hargeon. Dan karena tidak sabar, Machias segera mengeluarkan kekuatan mesin sihirnya untuk menembakkan kekuatan besar yang bisa menghancurkan Wild Fairy Tail beserta mereka yang ada di dalamnya meskipun dari jarak yang sangat jauh.
Selain berhasil menyelamatkan Gold Fairy Tail, Ichiya juga berhasil menyambungkan jaringan komunikasi ke seluruh penyihir di Fiore. Dengan begitu, Fairy Tail akan mendapat bala bantuan dari guild-guild penyihir lain demi bisa mengalahkan pasukan Alvarez dan melindungi negeri mereka. Dan kelanjutannya ada di part selanjutnya. Oke, penulis skripnya habis kena Omikron guys, jadi maaf ya harus ketunda sampai seminggu. Semoga upload Fairy Tail juga udah bisa berjalan dengan lancar nih sekarang. Oke, dan apa nih ya bakalan terjadi selanjutnya sama Natsu dan kawan-kawan? Karena selain bala bantuan yang datang, anggota Spriggan 12 yang lain juga bakalan ikut datang nih. Deg-deg ser banget. Makasih udah setia nungguin update-nya Ginosis ya. Kita bakalan ketemu lagi di part 67 mendatang. Rama di sini mewakili seluruh jajaran tim Ginosis. Pamit. Bye-bye.